Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudaraku dan pendengar radio Magelang FM, saya undang berdiri. Kegelapan identik dengan ketiadaan, kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun tatkala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada. Ada pengharapan baru, ada pemahaman baru, ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Jemaat terkasih, mari bersama kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita nyanyikan Kidung Pujian 267 ayat pertama, Pamarto Kulo Agesang. Saudaraku, Yesus telah bangkit dari kematian. Kuasanya menang atas kuasa maut. Ia memberikan kuasa kepada kita agar mampu hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kehendak-Nya untuk sesama. Yesus bangkit. Yesus hidup menyelamatkan kita. Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menaungi hidup saudara kini dan sepanjang masa. Saudaraku dan para pendengar radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, tema khotbah dalam kebaktian Paskah tahun 2021 adalah menjadi manusia Paskah. Oleh karena itu saya akan membacakan dari Roma 6 ayat 8 sampai ayat 11. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya
adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 5 ayat 21 sampai dengan 23 menyatakan demikian. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita seharusnya menerima kematian kekal oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah menerima hidup. Kita diubahnya menjadi manusia Paskah, manusia yang dipanggil menyatakan kasih dan penghormatan atas kehidupan. Maka, jikalau kita belum mampu menghormati yang telah dilakukan oleh Yesus dalam laku kita, saat ini, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan dosa kita secara pribadi. Kita bersama-sama mengakui dosa kita dalam hening secara pribadi. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami, ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama menaikkan pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih aku sungguh telah terbukti.
Jemaat dan pendengar Radio Magelang FM dipersilahkan berdiri. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Salam damai. Jemaat dipersilahkan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur kepadamu di dalam kebaktian Paskah pada saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus hadir dan memberkati kami semua dalam kami mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, Engkau menuntun hati dan pikiran kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami umat Kristiani senantiasa dapat menjadi manusia Paskah, sehingga melalui kehidupan yang demikian kami menyatakan kasih Kristus kepada sesama kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dalam kebaktian Paskah tahun 2021 yaitu dari Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam.
Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia dan diberkati ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, serta para pendengar Radio Magelang FM. Haleluya, Kristus telah bangkit. Haleluya, Kristus telah bangkit. Seruan ini merupakan suatu ungkapan khas dalam misteri Paskah. Paskah merupakan perayaan yang sangat penting bagi umat Kristen. Umat Kristen percaya bahwa Yesus setelah menderita sampai wafat di kayu salib akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kebangkitannya dari alam maut menunjukkan kepada umatnya bahwa dirinya sungguh putra Allah. Bagi umat Kristen, perayaan ini mau mengenangkan peristiwa yang paling sakral dalam kehidupan Yesus. Peristiwa Paskah merupakan pembuktian janji Tuhan kepada manusia. Tuhan memberikan pengharapan kepada manusia akan kehidupan kekal melalui misteri kebangkitan Yesus. Tentunya janji pengharapan akan kehidupan kekal seharusnya diikuti dengan rasa sukacita yang mendalam. Pengharapan tersebut menjadi senjata untuk memperkokoh iman kita. Bacaan dari Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat 10 mengisahkan tentang kebangkitan Yesus. Peristiwa kebangkitan hendak menunjukkan betapa cintanya para murid kepada Yesus. Meskipun harapan akan Yesus sebagai penyelamat sejenak pudar dengan peristiwa di kayu salib, namun secuil harapan
secuil iman yang dimiliki, meyakinkan para murid bahwa Yesus tidak meninggalkan mereka begitu saja. Mereka ingat akan kata-kata Yesus ketika mereka masih sama-sama dalam pelayanan di dunia. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Matius 17 ayat 22 dan 23. Bermula dari Maria Magdalena yang pergi ke kubur untuk memberikan rempah-rempah. Namun yang dijumpai adalah kubur yang sudah terbuka. Harapan yang hampir pudar perlahan-lahan timbul setelah melihat batu yang sudah terguling. Harapan tersebut bersama sukacita yang besar mewartakan kepada para rasul. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Yesus telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Para rasul pun tidak tinggal diam. Harapan mereka pun muncul kembali setelah mendengar berita dari Maria Magdalena. Para rasul berlari menuju ke kubur, dan pengalaman di kubur, yaitu ayat 3 sampai ayat 10, membangkitkan kembali tentang harapan mereka, tentang kebangkitan Yesus. Harapan yang disertai sukacita dan kebahagiaan. Dan semua seperti para rasul, Maria Magdalena dan murid-murid yang lain dengan sukacita mewartakan dan membagikan pengalaman mereka kepada yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, serta pendengar radio Magelang FM yang dikasihi Kristus. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa ada pengharapan baru di dalam Dia. Syaratnya adalah tanggapan kita untuk mau dituntun keluar dari kegelapan hidup, berjalan menuju terangnya yang ajaib. Melalui pertobatan kita yang kita lakukan selama dalam minggu-minggu Prapaskah, dapat menolong atau membantu kita mengalami sukacita Paskah. Sederhana, tapi penuh dengan makna. Paskah adalah pengharapan. Paskah ada sukacita.
Paskah ada pewartaan. Sikap para murid inilah yang perlu kita rasakan dalam merayakan Paskah. Terlebih di tengah masa pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Harapan akan keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Tentunya harapan tersebut disertai dengan rasa sukacita yang mendalam, sehingga kabar sukacita ini semakin diwartakan. Marilah kita menjadi manusia Paskah yang diliputi sukacita, kegembiraan untuk mewartakan kabar sukacita bahwa Yesus telah bangkit. Marilah kita jalani hidup dengan optimis, dengan semangat, dengan penuh kreativitas. Di dalam kegelapan selalu ada cahaya. Sama seperti hidup ini, selalu ada pengharapan. Menjadi manusia Paskah berarti yakin akan Kristus yang hidup, yang akan selalu berjalan bersama kita. Selamat merayakan Paskah yang terus menjadikan kita umatnya menjadi manusia Paskah. Amin. Marilah kita memasuki saat teduh. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Kita berdoa. Segala puji kami naikkan kepadamu ya Tuhan, pemelihara kehidupan kami.
Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, Allah yang hadir, Allah yang telah wafat, dan Allah yang sudah bangkit di dalam Kristus Yesus untuk menyelamatkan kami semua. Saat ini kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada hari ini semua umat percaya merayakan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan melalui kebangkitan Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami supaya kami senantiasa mensyukuri setiap keselamatan yang Engkau anugerahkan, sehingga hidup kami menjadi semakin memuliakan nama Tuhan. Bersyukur ya Tuhan untuk semangat yang Engkau anugerahkan bagi kami menjalani hidup hari lepas hari, hidup yang berkemenangan, hidup yang mampu menjalani setiap permasalahan yang kami alami di dalam rumah tangga, di dalam kami berjemaat, di dalam kami berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kami. Dengan semangat Paskah, dengan kuasa Paskah, kami dimampukan menjalani hidup yang penuh dengan kemenangan, sehingga kami menjadi manusia Paskah yang sesungguhnya. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami sebagai anak-anak-Mu optimis menjalani kehidupan kami, sehingga ketika kami mengalami penderitaan, ketika kami mengalami permasalahan hidup, ketika kami bergumul dengan berbagai macam situasi yang kami alami, kami tetap optimis, kami tidak kehilangan pengharapan, kami senantiasa memandang kepada Kristus yang mengasihi kami, dan kami percaya bahwa ketika kami mendasarkan hidup kami dengan kebangkitan Kristus, maka kami pun akan juga dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, menjalani hidup dengan penuh optimis. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami mampu senantiasa memperbaharui kehidupan kami. Kami manusia berdosa, mampukan kami bertobat, mampukan kami untuk memperbaharui hidup kami hari lepas hari, sehingga hidup dan kehidupan kami menjadi semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kami semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala anugerah yang Tuhan curahkan bagi kami. Kiranya dengan kisah dan kasih Paskah, kami boleh menjalani hidup dengan sungguh-sungguh di dalam Kristus. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja bahwasanya dalam ibadah ini akan dilaksanakan pelayanan sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara keimanan kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Yesus disalibkan. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematiannya adalah dasar penyelamatan bagi setiap kita, umat percaya. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai ia datang yang kedua kali. Sebelum bersama kita menerima sakramen perjamuan pada saat ini, marilah kita menyiapkan hati kita bersama bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Kristus, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Kristus, serta kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan atas keselamatan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi setiap kita. Terimalah dan bersama-sama kita memakannya. Marilah kita bersama memakannya sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan yang sempurna bagi kehidupan kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anggur dalam cawan ini melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa yang telah memperkenankan kita untuk menerima sakramen perjamuan. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena cinta kasih-Mu kami diperkenankan untuk menerima sakramen perjamuan. Biarlah ini menjadikan kekuatan iman kami di dalam kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Mampukan kami untuk tetap taat dan setia kepada firman dan kehendak Tuhan, sehingga dimanapun kami berada dapat menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, dan kehidupan kami diwarnai dengan ungkapan rasa syukur, baik melalui perkataan, perbuatan, dan juga tingkah laku kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih kami berdoa. Amin. Saudaraku dan pendengar Radio Magelang FM, dalam Lukas 21 ayat 3 sampai yang keempat mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Pengumpulan persembahan kita iringi dengan KPJ 157 bait yang pertama. Caos nopi sungsungmu. Caos nopi sungsungmu,
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Sungguh kami ucap syukur ya Tuhan atas berkat-berkat yang telah kami terima di dalam kehidupan kami sehari-hari. Banyak hal yang telah Engkau berikan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Saat ini ya Tuhan, kami mengumpulkan persembahan sebagai wujud rasa syukur kami. Ampunilah kami di dalam mempersembahkan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan berkati dan kuduskan persembahan ini, sehingga apa yang kami kumpulkan ini berguna untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bagi tangan-tangan gerejamu yang mengelola. Kiranya Tuhan berkati, berikan mereka hikmat yang dari Engkau, sehingga dalam mengelola sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami satu persatu, agar senantiasa kami dimampukan untuk terus-menerus berbagi berkat kepada mereka yang membutuhkan. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku dan pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Kristus, kami undang untuk berdiri. Yesus telah bangkit, dan oleh karena kuasa kebangkitannya, kita dikuatkan dan dimampukan menjadi manusia Paskah. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat tercemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tiada